Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam kebajikan. Om Swastiastu. Saya mau menulari lagi ya bos ya, mau berbagi tentang kerumitan Anda, tentang kepusingan Anda, tentang kegelisahan Anda selama ini sampai ke detik ini. Untuk yang sudah mencapai ke titik yang Anda capai, alhamdulillah. Untuk sedulur-sedulur, guru-guru yang lain, pembimbing-pembimbing yang lain yang sudah paham, mohon izin untuk menyampaikan dinu-dinu tauhid atau ilmu yang sejati ini, untuk menyempurnakan ilmu syariat-syariat kita, agar kita lebih peka, agar kita lebih punya chemistry yang kuat pada Sang Pencipta, lewat rasa, lewat hati gitu ya. Saya mau bercerita lagi tentang masalah dunia aja dulu, keduniawian. Teringat Gus Mulasan Rosid ya. Mana Sumber Tebu apa mana ya? Bangsal Mojokerto. Saya secara dohir belum pernah bertemu dengan beliau, pembimbing saya juga. Tapi secara keterikatan batin, beliau sendiri mengatakan, Anda seperti sedulur saya kandung. Karena beliau juga sudah tidak ngaku-ngaku, beliau sudah mempraktekkan sendiri, beliau sudah memfanakan diri, walaupun tetap hati yang belum terbuka mata batinnya. Mata batin nanti takutnya seperti yang orang-orang kira, bisa melihat hantu, bukan ya, bisa meramal, bukan juga. Jadi yang tertutup mata batin, mata hatinya atau nafsunya masih besar. Walaupun nafsu nggak bisa dihilangkan, tapi kan bisa diminimalisir. Itu beliau pernah bercerita, ada saudara atau jamaah yang datang itu, memang dia bertanya punya utang sekian sekian sekian. Ya, Gusan sendiri memberikan solusi. Yang solusi itu yang sangat-sangat menurut saya udah paling mentok, udah paling maksimal. Tapi karena tertutup nafsu dari pihak jamaah atau yang meminta tolong itu tidak mau, tidak bisa menerima. Contohnya gini, saya datang ke Gus, saya punya masalah utang seperti ini. Bagaimana caranya biar lunas, biar saya ayem, tentrem, anteng. Jawabnya asetnya berapa, gini atau gimana. Ujungnya yang penting jangan punya hutang dulu atau gimana. Itu proses ya, maksudnya prosesnya seperti itu. Yang saya cerna itu, beliau Guson sendiri memberikan, kalau mau tempat tinggal, mondok di sini aja. Jadi intinya di situ gini loh. Yang penting manut, ikuti arus, mengalir seperti air. Yang penting manut, pasti guru kita, pembimbing kita tahu sebatas mana kemampuan Anda, porsi Anda. Terus bukan sok tahu, bukan ya. Memang sifat nubuahnya sudah muncul, rata-rata memang udah langsung dibimbing sama Allah. Beliau, si jamaah bilang, makan saya gimana? Makan saya kasih. Dalam konteks saya kasih itu memang jangan bingung makan. Kalau cuma makan, di sini tersedia. Kalau mau kholwat, mau tidur di sini silahkan. Yang penting nurut, biar mencapai kedamaian itu. Lalu yang saya tangkap, yang saya pahami, jamaah itu tidak mau, masih eman sama harta, masih takut kehilangan, mengikhlaskan sesuatu yang dianggap dia
itu penting, padahal itu akan terus membebani, akan menambah beban beban ketakutan Anda ke depannya, kekhawatiran, terus apa ya, kepusingan, penuh dengan macam-macam problema nanti dalamnya. Udah dikasih solusi, dijual dulu. Itu juga pernah terjadi di keluarga saya. Makan dijamin, tidur dijamin, sampai kapanpun gak ada batas. Tapi masih banyak pertimbangan nafsu. Makanya kita harus tahu mana nafsu, mana itu bukan nafsu. Ketika ada pengajiannya Guson, sering-sering juga lihat, dengarkan, apalagi pertanyaan-pertanyaan jamaah. Itu penuh makna. Untuk sekarang teman-teman, saudara-saudara yang sudah ikut jamaah Guson ya pasti udah mulai paham, udah banyak yang paham. Jadi jarang ada pertanyaan juga gitu. Penting mengalir. Kholwat. Jadi di situ kita tahu, kita paham. Untuk yang hatinya tajam, hatinya peka, bukan tajam masalah ilmu gaib, tajam peka tentang karunia Allah. Seperti keluarga saya bilang, pernah datang kepada kiai yang mungkin beliau juga sudah bersih, sudah memfanakan diri, sudah menghilangkan keakuannya ya. Datang kepada beliau, bercerita seperti ini, punya tanggungan seperti ini, memberikan solusinya sangat ekstrim. Yang diambil yang mana? Ya namanya makhluk. Kalau saya pribadi mungkin ya saya jual semuanya untuk melunasi pindah rumah, beres. Udah ya, alhamdulillah sampai sekarang sama Sang Pencipta diberikan tetap kenikmatan dunia atau fasilitas dunia yang keluarga saya harapkan. Walaupun dalam hati saya sendiri kadang sedikit memberontak ya, tetap mempertahankan, tetap kerja keras dengan hanya ingin mengumbar nafsunya. Tapi ya nggak masalah, memang udah porsinya di situ. Apalagi saya sebagai mungkin yang sudah mencapai kenikmatan itu, udah dikehendaki sama Allah, udah menemukan kebahagiaan itu, pasti dibuat salah-salahan, pasti dibuat sok tahuan, dibuat apa ya istilahnya, dibuatan teman-teman, ya nggak masalah. Alhamdulillah sampai sekarang bisa terselesaikan, walaupun banyak aset juga yang terjual. Tapi ya di situ akhirnya mulai peka juga, harus mendekat sama Sang Pencipta, lebih khusyuk dalam hal syariat, walaupun belum sampai ke hal hakikat. Tapi pelan-pelan kita doakan, kita yakin pasti akan bisa masuk ke dalam situ, pasti tahu dan masuk ke dalam dinu tauhidnya, kemesraan Allah bersama ridhonya gitu ya bos ya. Ya alhamdulillah, sedikit demi sedikit belajar. Kita wayang, bukan dalang, kita aktor, bukan sutradara, kita boneka. Makanya dunia itu memang berkamuflase. Kalau bahasa seramnya, dunia punya sihir yang sangat-sangat menggiurkan. Dunia
itu sangat-sangat bertolak belakang. Kenapa tiba-tiba bilang bertolak belakang? Nanti belum lagi masalah membicarakan sistem Dajjal. Dajjal adalah apa? Kalau kita bicara sistem, tahu sendiri sistem peradaban kita seperti apa. Jangan bilang negara, peradaban aja. Ya, itulah kenapa Tuhan kita, Gusti Allah sendiri rindu pada kalian, rindu, kangen pada kemesraan kalian. Tinggal kalian aja mau berkangen-kangenan, bermesraan lewat nafsu Anda atau lewat hati Anda, keinginan Tuhan. Jadi kalau Anda tetap bersikukuh untuk memperjuangkan keinginan nafsu Anda, ya semoga apa ya, semoga aja yang baik-baik kalau saya inginnya. Tapi pasti lebih nikmat kalau kita itu apa ya, kita itu lebih peka dengan kemauan Tuhan, bukan kemauan nafsu. Gitu aja ya, enak bahasanya. Lihat ke bawah, nggak ada apa-apa ini loh. Enak ke bawah aja, menunduk ke bawah. Tadi saya lihat video saya sendiri kok kelihatannya lihat skrip apa lihat apa. Skrip saya cuma ini loh, ini yang tadi kemarin kayak gini, sedikit ini. Saya pernah Mas Abrang itu beliau orang akademisi, menjelaskan ilmu tasawufnya itu beliau sangat indah dengan logika kita di masa-masa sekarang. Tapi ujungnya kan kalau Anda tahu Tuhanmu, Anda akan tahu dirimu sendiri. Kalau kamu tahu dirimu, kamu akan tahu Tuhanmu. Keliru, balik ya. Berdampingan dengan Tuhan, dengan Allah. Ikuti kata hati Allah aja. Kata hati Allah itu bahasa manusianya gitu aja, bahasa umum. Jangan terlalu menggebu-gebu dalam hal duniawi. Biar Allah yang menuntun, yang membimbing. Kata Gus Baha, kita hidup yang merawat Allah, kita mati yang merawat Allah, gitu bos. Surga neraka itu ada di dunia ini, ada di hati kamu. Ketika masih hidup, kita masih diberikan nafas, udah menemukan surga. Ketika nanti pecah telur, katanya Pak Khalid yang Banten itu, kita ini seperti sebuah telur, ketika pecah ya seluas itu surga. Jadi sekarang kita dalam telur, gitu loh bos. Kata Pak Khalid gitu. Ya memang kiasannya seperti itu bos. Dan lagi kata Bob Sadino, untuk menuju 10, kalau kita orang awam pasti gimana caranya kita menuju 10? Ya 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau saya 12 dikurangi 2 gimana? Ketemunya tetap 10. Terus 100 kurangi 90 juga 10. 5 tambah 5 juga 10. Tujuan utamanya harus bertemu Tuhan, tahu siapa Tuhannya yang mutlak, yang hakiki. Lewat mana, lewat apa, lewat baiat. Kalau di kejawen saya tidak tahu, monggo yang ada bisa membimbing ke
rekomendasi ke saudara-saudara sebelah di channel-channel sebelah, monggo sinau 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 gitu ya bos ya. Mohon maaf kalau ada yang kata-kata yang tidak pas mungkin untuk guru-guru, untuk teman-teman semuanya, untuk saudara-saudara. Nah, sekian udah 15 menit lebih biar bisa diupload di semua media sosial. Semoga tambah berkah barokah untuk kita semua ya bos. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.